Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yatawarra bi ta'allumihi ibtalahu Allah taala bi ahadi thalathati asya'a. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak waro di saat mengaji, maka Allah akan memberinya salah satu dari 3 cobaan. Pertama-tama, apa itu waro? Waro adalah menjaga diri atau self protection. Menjaga diri dari apa? Dari kekenyangan, sering menggibah, banyak tidur, dan banyak makan. Sebaiknya para santri bisa menjauhi hal-hal seperti itu. Maka kelak akan bermanfaat ilmunya dan dimudahkan di dalam mengaji. Namun jika dia tidak bisa belajar dengan waro, maka seperti yang disabdakan Nabi, Allah akan memberinya salah satu dari 3 cobaan. Apa sajakah cobaan itu? Yang pertama, imma ayumitahu fi syababi. Ada kalanya dia akan meninggal dunia di umur yang masih muda. Kedua, au yuqiyahu fi rasatin. Atau Allah akan menempatkan dia di suatu tempat bersama orang-orang bodoh dalam ilmu agama. Ketiga, au yabtaliyahu bi qismati sultan. Atau dia akan menjadi hodangnya para pemerintah. Sepatutnya para santri belajar menjauhi perkara dunia dan meneruskan perjuangan ulama. Salah satu waro dalam mengaji adalah menjaga konsumsi makanannya. Memang, makanan itu kebutuhan setiap manusia. Dengan makanan, manusia akan kuat dan bertenaga. Tetapi seharusnya kita tidak meyakinkan bahwa kuat itu dari makanan. Kuat adalah anugerah dari Allah. Maka dengan adanya kita makan, Allah berikan juga keberkahannya berupa kekuatan dan tenaga. Sebelum makan, tentunya kita harus tahu dulu tata cara dan adabnya, yaitu diantaranya dengan tangan kanan diawali dengan membaca basmalah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Heula ketang lajengkeun heula. Dan diakhiri dengan hamdalah seperti alhamdulillah sedep pisan jengkolna, lalu tidak terlalu kenyang atau kawareugeun. Sebaiknya makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Mengapa mesti begitu? Karena ada beberapa akibat dari makan terlalu kenyang. Salah satunya bisa membuat hati kita jadi gelap dan keras. Kalau hati sudah gelap dan keras, maka kita akan sulit menerima nasihat-nasihat guru, sehingga menjadikannya jauh dari kebenaran. Di dalam sabda Nabi, man katsura ta'amahu katsura adzabu. Barang siapa memperbanyak makannya, maka akan banyak pula siksaannya atau akibatnya. Bahkan di akhirat nanti kita akan dipertanyakan soal makanan-makanan kita, apakah halal atau haram. Lantas sepatutnya kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang akan kita makan. Terlebih lagi kepada para orang tua, harus senantiasa menjaga anak-anaknya dari bermacam-macam makanan yang berbahaya. Entah itu bahayakan kesehatannya atau bahaya karena makanan itu haram, yang akhirnya dampak besar kepada anak-anak seperti keburukan perilakunya. Hadirin, mengapa sering sekali kita terganggu pikirannya dengan rasa takut lapar? Malu sekali, mengapa demikian? Bahkan Rasulullah sebagai kekasih Allah, beliau pernah mengganjal perutnya dengan beberapa kerikil, meringkuk menahan lapar, karena pada saat itu beliau tak ada makanan sedikit pun. Lantas dengan keadaan beliau seperti itu, apakah Rasulullah meninggalkan perintah Allah? Tidak pernah, hadirin, tidak pernah. Jadi apa yang bisa kita ambil terutama kepada para santri yang sedang mencari ilmu, janganlah kalian mengurungkan niat untuk bisa mengaji, terhalang oleh bayangan makanan yang mungkin tidak bisa sering kita dapatkan di pondok. Bersabarlah, tawakal dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa demi terwujudnya cita-cita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Ali, barang siapa banyak dosanya, maka hilang cahaya di wajahnya. Hilang cahaya wajah di sini bukan hilang gelambingnya, tetapi hilang aura kebaikan di dalam dirinya. Dosa itu bagaikan kotoran yang harus segera dihilangkan. Jika kita membiarkan dosa-dosa kecil, maka akan merasa sangat mudah untuk kita melakukan dosa-dosa yang lainnya lagi. Sedangkan jika di hati manusia tidak ada dosa, maka akan semakin memancar aura kebaikannya dan akan sangat mudah melakukan amal-amal yang baik. Dampak negatif dari dosa itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah jauh dari Allah, ia akan terus berada di dalam kesesatan. Dan akibatnya orang yang sesat adalah celaka. Dosa itu seperti penyakit di dalam diri kita. Karena itu dalam sabda Nabi, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit tentu ada obatnya. Wa dawa'un dunubi al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Baginda Nabi pun selalu mengingatkan, bertaubatlah kalian kepada Allah dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Walaupun dosa kita sebanyak bumi lautan dan sebesar alam semesta pun, ampunan Allah akan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Apa itu taubat? Ketahuilah, taubat adalah penyesalan yang muncul dari dalam hati. Lalu akhirnya kita berusaha menjauhkan diri dari segala yang buruk. Namun taubat memiliki beberapa syarat. Yang pertama, menyesali atas apa yang sudah diperbuatnya. Kedua, meninggalkan dosa-dosa di dalam waktu apapun. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun kita sebagai manusia, bagaimana jika kita sudah bertaubat tapi melakukan dosa lagi? Maka teruslah bertaubat. Di dalam sabda Nabi, al-istighfaru yaqulu dunuba kama taqulu naro al-fatobal yabis. Membaca istighfar akan menghapus segala dosa-dosa, seperti halnya membakar kayu yang kering. Begitu agung keutamanya. Jadi apa yang membuat kita lupa untuk beristighfar? Hadirin, sandiki sabun istighfar dereng. Ayo sandiki baca istighfar sasarangan mali. Semoga dengan kita beristighfar, Allah mengampuninya dan semoga saatnya nanti mendapatkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya aliyu wali sayyidi salatu alamatin. Kutun halalun wa mujalasatul ulama'i wa salawatul khamsi ma'al imam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam.
Wahiyya khairum minad dunya wa ma fiha. Salat berjamaah itu rahmat, dan salat berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sebaiknya kita melakukan 3 hal tersebut untuk kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqaha fi dinillahi ata'allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar di jalan agama Allah, maka Allah akan mencukupkan niat dan rezekinya dari arah mana saja yang tidak bisa. Karena dengan ilmu kita bisa menjadi sosok yang banyak pengetahuan, terutama untuk kita mencari tahu siapa kita dan siapa yang menciptakan kita beserta dunia dan seisinya. Namun dalam proses mencari ilmu tidak mudah, atau banyak sekali cobaan dan perjuangan yang harus dilalui. Contoh satu diantaranya adalah menahan diri dari rasa ketidakbetahan di pondok, rasa malas, dan tidak mampu menekuni suatu hal yang berbau ilmu, sehingga menjadikan picuan untuk kita memaksa izin pulang atau bahkan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada setiap muslimin wal muslimat, maka sudah sepatutnya kita menjalankan perintah tersebut. Hukum wajib adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat ganjaran, dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksaan. Oleh sebab itu, kita sebagai muslimin wal muslimat harus menerima ketentuan tersebut. Ilmu adalah penerang kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Maka jangan lalai dalam menuntut ilmu, agar kita semua bisa berguna bagi agama, bangsa, dan itu. Kepada para santri, teruslah perjuangkan ilmu itu sampai berhasil, tanpa harus memfokuskan akan hal-hal tersebut. Hadirin, hadirin. Mungkin sebagian dari kita yang sedang berkumpul di sini ada yang usianya lebih dewasa atau bahkan lebih tua, yang tentunya amalnya pun sudah lebih banyak karena sudah lebih dahulu melakukannya. Tetapi apakah amalan-amalan hadirin sekalian telah didasari dengan ilmu-ilmunya? Seperti contoh beramal, sholat harus dengan ilmunya, puasa harus dengan ilmunya, zakat harus dengan ilmunya, dan amal ibadah lain sebagainya. Kita melakukan amal tersebut tidak dengan ilmunya, dikatakan dalam kitab Kulman wa kulman bi ilmihi lam ya'malu amalu mardudatu sahajal ma ibadat jeung ilmu maka tangtu ditolak Sifat sholat. Maka dengan kita tidak menunda-nunda waktu sholat, itulah tanda kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah. Coba kita lihat dari orang-orang di luar sana yang sudah berani meninggalkan sholat. Di dunia saja hidupnya sudah celaka, penuh dengan dosa. Lalu bagaimana dengan keadaannya di akhirat nanti? Bertobatlah, berusahalah bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena sabarnya kita dalam beribadah adalah pertolongan dari Allah. Dari yang tidak biasa, mulai dipaksakan dan dibiasakan. Dapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. As-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabru ala faraidi, wa sabru ala musibati, wa sabru ala dannasi, wa sabru ala fakri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu terbagi menjadi 4 bagian. 1. Sabar dalam menjalani kefarduan. 2. Sabar ketika terkena musibah. 3. Sabar ketika tersakiti manusia. Dan yang keempat, sabar dalam menjalani kefakiran. Sabar adalah salah satu sifat Nabi yang wajib kita
lagi dalam hidup kita. Sabar artinya menahan diri dari cobaan yang Allah berikan dan menjalaninya dengan ikhlas, juga tetap bertawakal. Fasabru ala faraidi taufikun. Yang pertama, sabar dalam menjalani kefarduan. Fasabru ala danasi mahabbatun. Dan bagian ketiga adalah sabar ketika tersakiti oleh manusia, entah itu dengan lisannya atau perbuatannya. Maka diharuskan sekali untuk kita semua menjaga lisan dengan sebaik mungkin, karena lisan yang bisa membawa kita ke surga, dan karena lisan juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Lisan itu ibaratkan pisau yang tajam, maka berhati-hatilah dalam menggunakannya. Dan apabila kita merasa tersakiti oleh perbuatannya, maka bersabarlah. Doakan ia yang menyakiti, semoga menjadi yang baik. Tetaplah bersabar dalam keadaan apapun, mau itu hal kecil apalagi hal besar. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dini, wa dunya, wal akhirah. Pertama, Allah memuji hambanya untuk selalu bersabar atas kefakirannya. Kedua, Allah memuji hambanya untuk selalu bersyukur atas segala harta yang telah Allah limpahkan kepadanya. Tetapi jarang sekali orang-orang sadar akan dua hal tersebut. Yang kebanyakannya, mereka tidak bersabar atas segala nasib yang telah ditetapkan Allah kepadanya, lalu berpikir bahwa Allah berlaku tidak adil. Dan untuk yang sebalikannya, orang-orang yang bergelimangan harta, mereka lupa akan cara bersyukur, bahwa sesungguhnya harta hanyalah titipan dari Allah. Tetapi di mana kita sabar dalam menjalani ini semua dan mengingat bahwa ini semua hanyalah titipan dari Allah, lalu berbaik sangka kepada Allah bahwa Ia pasti memiliki rencana yang begitu indah untuk kita, entah itu di masa hidup kita atau kehidupan yang kekal abadi nanti. Maka sungguh Allah akan meridhoinya, dan dengan ridhonya Allah pun akan membawa kita kepada surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, banyak sekali keutamaan dalam berdoa. Namun kali ini sepertinya saya cukupkan dulu sampai di sini, karena saya juga masih belajar. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, dan semoga doa ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dini, wa dunya, wal akhirah. Allah yang merasa banyak sekali keinginan dan tujuan, maka sudah sepantasnya selalu membiasakan berdoa, baik untuk perlindungan ataupun tujuan lainnya, di saat sehat ataupun di saat kita diberi cobaan berupa penyakit. Namun seandainya kita sudah berdoa dan doa kita masih belum dikabulkan oleh Allah, maka itu bukan berarti doa kita ditolak. Tetapi Allah lebih maha mengetahui rencana yang terbaik untuk kita. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah dan teruskan apa yang sedang kita perjuangkan. Ketika kita berdoa atas segala dosa-dosa yang sudah dilakukan, akan segera diampuni oleh Allah, antara lain dengan salat taubat atau dengan baca istighfar. Terkadang kita pun kurang menyadari dengan sudah dikabulkannya doa-doa yang sering diucapkan setiap saat, seperti berupa kesehatan jasmani kita. Padahal kesehatan pun sebagian dari doa kita, yaitu rizki. Karena dalam kata rizki banyak sekali maknanya. Hadirin, apakah malam ini sudah berdoa? Kalau begitu, mohon izinkan kepada para masyayikh, saya ingin membacakan sedikit doa yang sudah didapatkan dari ponpes dalam bulan, dan tentunya doa ini sudah diijazahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. As-suhatu kanau rizqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidur di pagi hari dapat menghalangi rezeki. Pagi adalah awal dari semua aktivitas dimulai. Sedangkan di waktu pagi, malaikat sedang membagikan rezeki kepada orang-orang yang bangun pagi. Jadi, gunakanlah waktu pagi dengan sebaik mungkin, seperti melaksanakan salat duha dan ibadah lainnya. Pada umumnya, banyak sekali orang yang ingin kesuksesan di masa depan. Namun, perilakunya menunjukkan bahwa ia tidak ingin sukses, yaitu bermalas-malasan dalam segala hal. Ada satu pepatah yang mengatakan,
sudah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Sedangkan puasa sunnah bisa dilakukan kapan saja. Namun puasa tidak hanya menahan perut yang lapar atau tenggorokan yang haus, tetapi puasa ialah menahan pula dari segala sesuatu yang berupa maksiat. Karena di dalam puasa tersebut ada hal yang bisa membatalkan puasa dan ada juga perkara yang bisa membatalkan ganjaran puasa. Bagaimana bulan kemarin puasanya, lancar kan? Atau masih ada yang bolong-bolong? Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah, banyak sekali ganjaran-ganjaran puasa. Di antaranya ialah akan diampuni dosanya, dikabulkan doanya, dilipat gandakan amalnya, dan bahkan malaikat pun bersalawat untuknya. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan perkataan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u faqul ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Doa adalah pokoknya ibadah. Doa ialah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berdoa juga menandakan imannya seseorang. Telah tercantum dalam sabda Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah pedangnya orang beriman, tiangnya agama, juga cahaya langit dan bumi. Lantas berdoalah, karena dalam berdoa kita mengakui bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, yang bisa mengabulkan semua doa-doa. Karena tempat terbaik untuk berharap hanya kepada Allah. Saat kita berbuka puasa, maka berbukalah dengan makanan dan minuman yang halal. Begitupun dengan kita saat makan sahur. Puasa bisa menjadi tanda iman dan takwanya seseorang. Karenanya ada beberapa hal yang harus dijaga oleh kita saat sedang berpuasa. Yang pertama, menjaga lisan. Jauhkanlah lisan kita dari berbohong, mengadu domba, menggibah. Gibah dalam membicarakan kejelekan orang lain. Jagalah lisan kita sebaik mungkin, karena lisan bisa membawa kita ke surga, juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. 2. Menjaga mata. Jauhkanlah mata dari pandangan yang mengakibatkan dosa, seperti memandang seseorang yang bukan mahram kita, melihat aurat, dan lain sebagainya. Ada beberapa akibat di saat kita terlalu sering melihat aurat, yaitu akan tampak tidak awet muda. Namun untuk para remaja seperti saya, seharusnya lebih banyak menghindari memegang handphone, karena di dalamnya terdapat banyak rupa kemaksiatan. Seperti contohnya, mencari laki-laki ganteng, menonton kebohongan, berpacaran, lalu pelecehan sama ayam. Halo ayam, kamu belum bobo? Gitu aja sampai ditanyakan. Astagfirullahaladzim. Juga banyak lagi maksiat yang terjadi karena handphone. Sudah sepatutnya di saat kita sedang berpuasa, justru kita mengubah kebiasaan diri. Dari yang tadinya jarang tadarus Al-Quran, maka saat Ramadan kita kerjakan setiap saat. Rajin bersedekah, berbanyak pula salawat kepada baginda Nabi, berbanyak zikir, dan yang terpenting adalah tidak menyanyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Bagaimana bulan kemarin puasanya, lancar kan? Atau masih ada yang bolong-bolong? Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah, banyak sekali ganjaran-ganjaran puasa. Di antaranya ialah akan diampuni dosanya, dikabulkan doanya, dilipat gandakan amalnya, dan bahkan malaikat pun bersalawat untuknya. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan perkataan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ni'mul mauti rahatul mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebaik-baik kematian adalah ketenangan bagi orang mukmin. Mati adalah keluarnya ruh dari raga manusia. Karena mati berjalan
memang benar adanya. Banyak kesalahan yang tidak disadari oleh para orang tua, entah itu dari perilaku atau bahasanya, yang akhirnya menjadi contoh buruk untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna ulan nasi biyaumil qiyamah aktsarahum alayya sholatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang paling terdekat denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak mengucapkan sholawat untukku. Hadirin, pasti inginkan jadi orang yang paling dekat di sisi Rasulullah. Maka dari itu perbanyaklah sholawat, karena sholawat bisa menghapus dosa-dosa, bahkan bisa membuat kita masuk surga. 1000 kali sholawat, maka api neraka tidak bisa menyentuh diri kita. 40 kali sholawat di hari Jumat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. 100 kali sholawat setiap harinya, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat kita. 70 untuk akhirat dan 30 untuk dunia. Nah, jadi kalau hadirin lagi punya hajat, semisal usahanya pengen lancar, pengen pajero, pengen rumah bagus, atau pengen istri 2 sekalipun, insya Allah dengan sholawat akan terkabulkan. Dan dari setiap doa itu ada sebuah hijabah yang jika kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka terbukalah penghalang itu dan doa kita akan langsung tembus ke atas langit tanpa ada masalah. Ada beberapa fadilah mengingat kematian. Salah satunya bisa mendorong kita untuk beramal soleh. Karena mati, perjalanan hidup seseorang di dunia ini telah selesai. Seperti seorang guru selesai mengajari murid-muridnya, seorang bos selesai menggaji karyawannya, atau aktivitas lain sebagainya. Namun, perlu diketahui, ada beberapa amal yang tidak terputus bahkan setelah kematian kita. Berikut jumlahnya ada 3. 1. Sedekah jariyah. Bagi orang-orang yang mampu atau memiliki harta melebihi kebutuhan pribadinya, alangkah baiknya mereka segera menyimpan amal dengan memberikan sedekah jariyah untuk bangunan-bangunan sarana agama. Tidak lanjut itu bisa terjadi karena tingkah kita sendiri. Maka jauhkanlah semua perkara itu. Banyak sekali mana dari kata rizki di sini. Salah satunya yaitu rizki ilmu. Sebab ilmulah awal dari semua kesuksesan kita. Seperti halnya para santri yang sedang mencari ilmu, bahwa untuk mendapatkan ilmunya mereka juga harus bangun pagi agar rizki ilmu itu turun kepadanya. Maka kurangilah tidurmu, karena memperbanyak tidur akan membuat pikiran semakin sulit untuk mencerna ilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Membangga-banggakan umat-umatnya yang akan datang, seperti kita salah satunya. Bagaimana bisa Rasulullah bangga kepada umatnya yang seperti kita-kita ini? Banyak orang-orang yang belum pernah melihat Rasulullah. Memimpikannya saja mungkin belum pernah. Apakah masih ada harapan untuk kita bisa bertemu dengannya? Hadirin pernah bertemu Rasulullah? Pernah duduk bersamanya seperti yang dilakukan sahabat-sahabat dulu? Nah, beruntunglah orang-orang yang belum pernah melihat Rasulullah tetapi iman kepadanya. Itulah umat Rasulullah yang paling mulia dan paling dibanggakan di sisinya. Rupanya hanya sekian yang dapat saya sampaikan di malam hari yang penuh barakah ini. Semoga dengan ini bisa mengingatkan kita untuk lebih memperbanyak lagi sholawat di setiap hari. Cinta seorang Rasul kepada umatnya, apakah cinta umat-umatnya kepada Rasulnya juga sudah sebesar ini? Perbanyaklah sholawat, karena sholawat bukti tulusnya cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Karena setiap cinta pasti butuh buktinya. Man ahabba syai'an bi ghairi infaqin fahuwa kadzib. Barang siapa yang mencintai suatu perkara tapi tidak ada buktinya, maka itu semua bohong. Cinta apa yang ketika Kanjeng Nabi Muhammad sakaratul maut, tapi beliau masih memikirkan dan ingat kepada umat-umatnya. Bahkan di detik terakhir wafatnya pun Rasulullah berkata, "Ya Allah, sungguh sakit rasa sakaratul maut ini. Sungguh umatku takkan kuat biar aku saja yang merasakannya, ya Allah. Sungguh sakit rasa sakaratul maut ini. Sungguh umatku takkan kuat, ya Allah, biar aku saja yang merasakannya, ya Allah. Sungguh sakit rasa sakaratul
rasa sakitnya saja. Karena setengahnya lagi sudah ditanggung oleh Rasul kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah disebut-sebutkan, bahwa sakaratul maut itu benar-benar menyakitkan. Bahkan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa sendiri pun tidak kuat merasakan rasa sakitnya sakaratul maut itu. Jadi apakah ada alasan untuk kita malas bersolawat? Apakah ada alasan untuk kita tidak mencintai Rasulullah hadirin? Tunjukkanlah rasa cinta kita dengan memperbanyak salawat, bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang mencintai Nabinya, pasti bahagia di dalam hidupnya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semoga yang tadi disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah.